kehilangan-kehilangan ini yang dilatih oleh Allah namanya apa tadi Pak? Sabar. Kemudian ketika dia di umur 4,5 tahun bersama Halimah, dadanya dibedah, ada pesan kepada kita semua, isilah hati anak kita ini. Bagaimana caranya? Tidak usah terlalu banyak teorinya sebenarnya Pak. Bagaimana cara mengisi hati anak kita? Cintai dia dengan baik. Berapa sering kita melakukan itu, treatment itu. Walaupun di sini banyak orang tua yang sudah punya cucu, ya ajarkan nih ke anak kita yang sudah punya cucu itu. Ganti, kalau kita kejar nih gaya Amerika, negara-negara modern ini sekarang kebingungan menghadapi generasi mereka selanjutnya dengan prestasi-prestasi mereka yang gemilang secara dunia. Ini anak, ayahnya sehat, semuanya, tapi dia tidak dapat lagi pelukan ayah itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, masa kecil Nabi ini PR kita bersama ini. Ini yang saya mau ajak kita ya. Kenapa aku bilang PR kita bersama? Aku dilahirkan kampung namanya Pagurawan. Tebing tinggi masuk ke dalam lagi. Kampung ini, kampung pelosok udah maksudnya gitu ya. Saya bulan lalu pulang ke sana. Permasalahannya adalah anak kecil sampai remaja itu, kalau remajanya kata tokoh masyarakatnya 90% udah pakai sabu, Pak. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya bilang. Itu tidak beda dengan tempat kita. Di beberapa tempat ternyata anak-anak muda kita ini, wah kenapa, ada apa gitu kan. Terus mau kita salahkan mereka nggak ada gunanya. Kalau cari siapa yang salah nggak menyelesaikan masalah kan gitu ya Pak. Akhirnya ini di rumah nih Pak, saya coba membuat sejarah Nabi tapi dari versi anak kecil dan remaja. Nabi Muhammad SAW punya masa kecil yang luar biasa yang kalau kita pelajari, ini insya Allah bisa bantu kita menyelesaikan permasalahan anak-anak muda kita ini. Anak muda kita sekarang melawan arus yang luar biasa, jangan kita biarkan mereka sendiri Pak. Arus media sosial, arus lifestyle, arus bagaimana TV ditonton sama mereka, bagaimana TikTok ditonton sama mereka, bagaimana media sosial ditonton sama mereka. Ini arus yang luar biasa deras yang dihadapi anak-anak muda kita ini. Nah, saya nggak orang tua ya ini ya, saya masih remaja juga saya. Nah Pak Pras, Pak Haji Bambang kan orang tua nih maksud saya kan gitu ya. Harus memikirkannya, mendampingi mereka. Bukan kita menghakimi mereka gitu. Kalau kita menghakimi, akhirnya mereka akan menjauh dari kita. Yang anak-anak kita hadapi ini luar biasa gitu. Nah, ayo kita dampingi mereka. Loh, ketika kita lihat pakai teori apa kita dampinginya? Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja lagi masa kecilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Bapak dan Ibu yang saya muliakan ya, yang pertama kali dilatih oleh Allah ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi ini sering kita ulang-ulang, lagi-lagi bukan tentang ilmu pengetahuan. Ayo sama-sama dulu kita samakan pemikiran kita Pak. Karena rata-rata sekarang orang tua pengen anaknya cepet-cepet bisa bahasa Inggris. Kalau bisa brojol udah I can speak English well gitu. Jadi bukan gitu Pak. Pengen bisa cepet-cepet ilmu matematik. Pengen cepet-cepet bisa hafal Quran. Kalau bisa lahir sudah amma yatasaalun. Itu yang maunya orang-orang yang beragama sekarang. Orang-orang yang hijrah sekarang buru-buru pengen anaknya masih TK diajari alif, ba, ta, sa. Sehingga bisa, ada TK yang sudah bisa bikin anak lulus hafal juz amma katanya gitu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa.
Hafal seluruh doa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Itu yang diisi hanya otak hafalan. Yang efeknya untuk dia hidup di masa depan itu persentasenya kecil sekali. Dan ini tidak kita lihat di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ada Nabi diajari mamaknya doa baca doa sebelum makan, Pak? Coba siapa Ustadz? Coba tanya Ustadz siapa gitu, Pak. Ustadz atau Pak Kiai atau Habib, pernah nggak sih Rasulullah SAW diajari doa makan oleh maknya? Nggak ada, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendesain hal yang luar biasa untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang itu sangat dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidupnya di masa mendatang, begitu juga manusia pada umumnya membutuhkan itu di masa mendatang dalam kehidupannya. Apa namanya? Coba kehilangan. Belum lahir, ayahnya meninggal. Takdirnya dari Allah, umur 2,5 tahun, dia dibawa ke Taif untuk disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Allah desain, Allah takdirkan 4,5 tahun di sana, Pak. Umur 4,5 tahun Nabi, baru dia kembali kepada ibunya. Baru 1,5 tahun bersama ibunya apa Pak? Meninggal dunia di umur Nabi 6 tahun. Pindah ke kakeknya yang sangat memanja dia ini, ternyata cuma hanya berapa tahun? 2 tahun. Karena umur Nabi 8 tahun, kakeknya meninggal. Coba itu. Akhirnya Nabi dilatih oleh Allah menghadapi apa? Kehilangan. Dan kehilangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW bukan kehilangan handphone, bukan kehilangan bolpen, bukan kehilangan buku tulis, bukan kehilangan kehilangan orang-orang yang sangat ia cintai. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan kakek. Ini kan orang-orang yang sangat dicintai. Dan orang-orang yang sangat bisa melayani rasa manjanya seorang anak. Nabi Muhammad SAW, manusia atau orang terdekat yang sangat mencintai Nabi di masa-masa itu, dibuat oleh Allah sedemikian rupa, hilang dari kehidupan Rasulullah SAW. Ternyata problem-problem di anak-anak remaja kita ini, problem kehilangan. Ada seorang ayah ke laut dari jam 5 pagi baru pulang jam 5 sore, ini si ayah sampai ke rumah, jadi apa biasanya nih? Jadi mayat hidup tidur udah. Kalau anaknya masih pengen ngelendot sama dia, yang terjadi apa? Betul kok ibu, marah dia. Anak kok ayah capek katanya. Itu mungkin kejadian pertama kali saat anak umur 5 tahun atau 6 tahun. Kalau anak itu masih setahun, 2 tahun, 3, sedang enak-enak jadi gendong, secapek-capeknya, ini kita pernah punya bayi kecil kan, secapek-capeknya kita kerja, kalau anak itu masih 2 tahun, itu masih kita gendong, kita peluk, kita cium, akhirnya tidur. Coba tuh Pak, dari 1, 2, 3, 4 tahun, bayi ini merasakan hangatnya peluk ayahnya. Enggak. Setelah dia 5 tahun, itu kan naluri dia Pak yang berbicara, melihat ayahnya pulang, dia pengen apa? Dipeluk sama ayahnya. Dibikin lagi, ngedang, karena gitu-gituin anak kita waktu masih 2 tahun, 3 tahun kan. Saat anak kita ini umur 5 tahun, 6 tahun, dia menginginkan itu lagi. Cuman kita sebagai ayah, udah kecil, udah besar ini masih, kan gitu ya. Akhirnya anak itu kita tinggal. Apa yang terjadi di kepala dia? Kehilangan. Kehilangan apa? Ayahnya. Kalau Rasulullah SAW kehilangan sekali fisik-fisiknya kan. Ini anak, ayahnya sehat, semuanya, tapi dia tidak dapat lagi pelukan ayah itu Pak. Sementara dari umur 1, 2, 3 tahun, loh, hangat peluk kita ke anak kita. Hangat sekali. Kita nyanyiin, kita bertingkah kayak bocah, Pak. Kita ngomong juga kayak bocah.
Itu Pak, ada sambungan yang luar biasa di diri anak dari sejak dia lahir sampai akhirnya hilang itu karena kesibukan ayahnya. Tak bisa pula kita mau gimana? Mau terus ayahnya disuruh berhenti kerja. Oh, gendong anak terus. Itu juga bukan sebuah keputusan. Nah, ini makanya kita belajar bareng ini kan. Akhirnya ayahnya berhenti kerja itu juga bukan sebuah keputusan yang tepat. Tapi kita sebagai ayah ini belajarlah, jangan sampai anak kita merasa kehilangan itu. Atau kita mulai mengajari anak kita ini menghadapi kehilangan. Kenapa? Loh, kehilangan ini pasti kan? Kehilangan ini pasti. Belum lagi kalau ternyata ini anak, emaknya juga punya aktivitas yang tinggi. Udahlah ayahnya aktivitasnya tinggi, ibunya juga aktivitasnya tinggi. Ku bilang lagi di kampungku ceritanya, nggak usah di kampung orang lain, biar nggak gibah aku kan. Apa yang terjadi di kampungku itu? Ayahnya pergi ke laut, betul nggak? Maknya ngapain Pak? Menjemur ikan asin. Itulah kerjaan di kampung aku. Jadi ikan itu kan diasin kan, maka emak-emaknya itu kerjalah menjemur ikan asin. Jemur ikan asin itu nampaknya enak Pak, karena kan cuma duduk, tapi terik matahari apa, luar biasa. Sama akhirnya Pak, anak yang tadi disusukan oleh si ibu, digendong dimanja oleh si ibu, saat dia kelas 1 SD, itu bukannya dia tidak dapatkan, malah sekarang berubah ibunya, merepet aja kerjanya. Kenapa? Ibu juga kayak gitu ya Bu ya? Sesudah kelas 1 SD, anak itu dimarahi terus. La ilaha illallah. Udahlah nggak kau peluk lagi dia, kau marahi pula dia. Nah ini problemnya. Ternyata ini dari masyarakat kampung sampai masyarakat kota. Lah podo ae sami mawon problemnya. Nah, kayak kita ini lupa esensi hidup ini sebenarnya. Terlalu dikejar-kejar oleh materialistis ini Pak. Terlalu dikejar-kejar oleh prestatif yang antah berantah, siapa yang mendesain otak kita ini sehingga bangga sekali kita dengan prestasi-prestasi, piala lah, prestasi apa. Bangga ayahnya menceritakan kalau anaknya juara fisika, tapi kelihatan di raut wajah anaknya kering dari kasih sayang ayah dan ibu itu. Kehilangan kasih sayang ibu itu anak. Kehilangan kasih sayang ayah itu. Nah ini Rasulullah SAW menghadapi itu Pak. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan kakek. Nah Nabi kita SAW diajarkan oleh Allah ini sehingga dia kuat betul Pak. Makanya Nabi SAW nanti yang kita yang sudah mempelajari sirah Nabawi kita lihat dia itu kuat sekali. Dicaci, dimaki, kehilangan harga diri. Kita kan perasaan kita, ini harga diri saya ini yang sudah diapa gitu ya. Sehingga kita harus ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dihina, dicaci, dimaki. Pernah marah nggak Nabi Pak? Nggak ada. Cerita yang dhaif yang sering kita ulang-ulang, diludahi pun dia nggak marah. Masjid Nabawi dikencingi, marah nggak Nabi Pak? Enggak. Coba ada yang ngencingi masjid ini. Jangan bilang nggak marah kau Pak, aku pun marah aku itu. Iyalah, misalnya ada orang masjid kita, marah kita. Nabi itu tenang sekali dia Pak. Kenapa? Terlatih hatinya. Menghadapi kehilangan-kehilangan itu dia menjadi bijaksana sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat kembali, masa kecil Nabi yang luar biasa ini, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya, membentuk jiwa yang luar biasa di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang tadi itu, akhirnya dari situ Nabi belajar sabar dari kecil. Ya. Nabi belajar apa, Pak? Sabar dari kecil. Pertanyaannya ke kita, seberapa sering kita dialog dengan anak kita, baik
verbal atau non-verbal, menanamkan sabar di anak kita dari sejak dini. Atau jangan-jangan belum pernah kita programin. Karena yang menyerang kita di kepala kita, anak ini harus cepat bisa membaca, cepat menghitung. Ini nih yang paling menyerang di kepala semua orang tua. Terus dengan boomingnya hijrah, harus cepat bisa apa? Ngaji. Jadi cepat mengaji, cepat membaca, cepat menghitung, bisa doa-doa. Ini Pak, yang 4 ini nggak ada di kehidupan Nabi SAW. Di masa kecil nggak ada sama sekali. Nah, yang ada total di kehidupan Nabi agak lupa gitu. Apalagi di zaman ini, jarang udah oma-oma yang mengajari sabar ke anaknya. Kenapa? Nangis anaknya sikit, apa yang dibikin sama dia? Kasihnya handphone, dia bukanya. Baby, sak, kacak, dikasih aja ini sudah. Kalau emak-emak zaman dulu nangis anaknya, dia apa nama dia? Digendongnya. Tidurlah sayang, omak dendangkan. Tidurlah tidur naoi, omak nak masak sarapan. Sebelum ayahmu marah, tidurlah naoi. Dulu begitu kan? Betul nggak ceritaku ini? Betul kan? Sekarang kalau anak nangis, mak-mak muda, anak nangis, apa yang dilakukan sama dia? Buka handphone, buka YouTube, cekrek. Nontonlah anak itu, kan? Umur 12 tahun anak ini, datang dia ke rumah Ustadz. Dibilangnya apa? Bagaimana ya caranya Ustadz? Anakku kecanduan handphone, gitu. Aku tuh kalau ada mak-mak datang ke aku, itu pengen ku tempeleng dia 13 kali itu. Nah, kenapa? Ini anak nggak mungkin kecanduan handphone tanpa sebab. Betul tidak, Pak? Ini pasti ulah siapa? Ulamanya, sama bapaknya. Tanggunglah pula sendiri. Nah, coba tuh lihat. Kondisi ini, udahlah anak dibikin mak bapaknya kayak gini, yang dia hadapi zaman ini makin hancur lah. Kenapa nggak pergi ke sabu dia pula? Ditariknya sabu itu kan, boom. Layang dia langsung. Ini pulang dia ke rumah emaknya marah-marah, main handphone mulu. Itu emaknya bisa ngomong kayak gitu tuh. Gue bilang emak-emak ini ya, kau nggak sadar ya Bu ya, kau yang bikin dia main handphone mulu. Ngadulah ini si emak sama bapaknya. Ya gimana itu, anak kita main handphone mulu. Ini ayah lagi capek, udah dipanggil anaknya. Kamu dengerin apa kata mama? Mama bilang jangan main handphone mulu. Besok ayah sita handphonenya. Coba anak yang rindu pelukan ayahnya, rindu pelukan ibunya, dilatih kayak gitu. Dia ketemu TikTok pula, ketemu ini, ketemu apa dia. Habislah generasi kita. Maka ayo sama-sama kita, bareng-bareng kita memperbaiki ini melalui Nabi SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW. Terus nanti potret keluarga kayak gini, ternyata anaknya pinter Pak. Bisa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amma yatasaalun anin naba'il azim. Bisa dia. Si mama ini kalau lagi ngerumpi, anak gua udah bisa baca Al-Qur'an. Anak gua udah bisa baca ini. Anak gua udah bisa les pianonya udah keren. Semua yang dipikirkan oleh si ibu dan si bapak, les piano, bahasa Inggris, ini mau pintar sepintar-pintarnya pun kau Pak bahasa Inggris, kalau jiwamu kosong tak ada gunanya. Lihat tuh di Amerika, pengangguran berat itu Pak, bahasa Inggrisnya fasih, betul nggak? Kan betul ya gue bilang gini kan? Mengapa pula kita ini macam bahasa Inggris itu entah apa gitu loh. Bukan juga tak boleh belajar bahasa Inggris. Yang kubicarakan nih, anak ini masih, kalau dari Nabi coba tuh, dia dilatih tuh. Bagaimana dia bisa sabar menghadapi kehilangan. Kalau anak kita janganlah pula sampai kehilangan, kan gitu ya. Jangan sampai, kita masih hidup nih. Kita ayah masih hidup, ibu masih hidup, kakek masih hidup. Ayo peluk mereka. Anak-anak kita itu butuh pelukan ayah dan ibunya. Ini Mas yang di sini yang hadir, yang orang tua yang
masih punya anak kecil, ayo minimal sekali sehari bacain Fatihah di kepalanya, Al-Fatihah. Saya sering melakukan itu Pak. Kalau anak saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Alamin sampai Allah. Jangan ke Pak Kiai kau bikin itu Pak. Gini kan ada orang pengen anaknya didoain oleh Kiai, betul nggak? Atau oleh Habib, Pak. Sewali-walinya ini Kiai atau Habib, Pak, baca Fatihah dia 700.000 kali, sama Bapak baca Fatihah sekali, Allah lebih akan kabulkan bacaan siapa? Ayahnya atau bapaknya, emaknya. Apa pula urusan Habib sama Kiai atau wali, entah apalah namanya itu. Karena yang berhubungan langsung itu siapa? Ayahnya, ibunya. Ini dibawanya anak itu. Pak Kiai tolong bacain dulu Fatihah, atau Habib tolong bacain Fatihah. Tapi dia nggak dibikin sama dia di rumah. Ayo, kita yang bikin. Balik lagi tadi ya, ayah meninggal, ibu meninggal, kakek meninggal, dia belajar apa? Sabar. Udah dijawab belum tadi di hati? Seberapa sering kita melatih sabar ke anak kita? Terus apa yang kita buat? Ada nggak planning kita? Planning kita ada nggak kita buat agar anak kita ini sabar? Agar dia punya sabar yang hebat. Karena kayaknya kita sepakat, Pak. Modal hidup yang paling kita butuhkan apa? Sabar. Mau jadi jenderal bintang 4, mau jadi panglima besar dia, Pak. Kalau enggak penyabar, enggak ada gunanya. Jadi kiai, jadi habib, enggak penyabar, enggak ada. Ini lihat nih, kiai sama habib kita sekarang, karena kurang sabarnya sedikit. Hafal Quran bolak-balik Pak, dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas, atau dibalik dari Minal Jinnati wan Nas sampai Alif Lam Mim. Kalau enggak penyabar, akhirnya membunuh Ali, betul enggak? Membunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak hafal Quran, membunuh Ali. Sabar. Hafal Quran, tapi tidak pernah diinstal bagaimana supaya bisa sabar. Lihat public figure yang non-muslim. Mereka yang mati akhirnya bunuh diri. Karena apa? Nggak bisa sabar. Sayang sungguh disayangkan. Treatment agar seorang anak punya sabar jarang diprogram. Kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diprogram langsung oleh Allah. Menghadapi kehilangan ayah, menghadapi jauh dari ibu. Betul nggak Pak? Naruh anak dipesantrenkan misalnya ke Darul Lughah wa Da'wah di tempat Habib Zain Baharun dari sini. Kebayang nggak Pak kehilangannya kita gimana itu, betul nggak? Oh nanti perasaan kita apa? Ini anak umur 2,5 bulan ditaruh di Taif. Dari Mekah ke Taif, kampung Bani Sa'ad tempat dia disusukan itu Bu, 150 kilo. Kalau sekarang 150 kilo dekat. Ini 1400 tahun yang lalu nih Pak cerita. Oh itu jauh kali itu Pak. Yaitu ada treatment, ada latihan yang Allah buat untuk Nabi Muhammad SAW supaya dia apa? Sabar. Sekali lagi aku tanya, di mana ada kurikulum TK PAUD di dalamnya ada sabar? Di mana ada? Belum ada. Yang ada masuk langsung hafal doa, makan, doa, minum, doa, sudah makan, doa, sesudah minum, doa, bangun tidur, doa, mau tidur, hafal ayat-ayat pendek. Yang dijejelin adalah otak. Apalagi kalau kita lihat di masa kecil Nabi saat dia di rumah Halimatus Sa'diyah, yang terjadi apa Pak? Dibelah apanya? Dadanya yang dibelah, bukan kepalanya yang dibelah. Bahkan sampai beliau meninggal, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang dibelah terus-menerus adalah apa? Dadanya, enggak pernah dibelah
Kepalanya. Kan harusnya kan dibelah juga dong kepalanya, diisi apa namanya? Ilmu pengetahuan, Pak. Nggak ada ceritanya dibelah kepalanya. Yang dibelah terus menerus apa? Dadanya. Dadanya ketika dibelah yang diambil apanya? Hatinya. Ketika hatinya diambil yang dilakukan apa? Dicuci menggunakan bejana emas, air zam-zam di yang alat pembersih. Baca doa, Pak, hafal, itu ditaruhnya di mana, Pak? Di otak. Jadi kita ini sibuk ngisi otak semua, tong 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 otak aja, makan jadi licik, Pak. Dibelah dadanya, kalau kita baca di sejarah ya, dibelah dadanya dicuci, maka seluruh potensi syaitan dibuang dari hati Rasulullah SAW, seluruh potensi ketuhanan dimasukkan ke Rasulullah SAW. Tentu kalau kita nggak mungkinlah pula kita bedah dada anak kita itu, enggaklah begitu. Artinya ayo kita di rumah, biar aja sekolah mengisi otak anak kita. Di rumah, nggak usah lagi tanya PR anakmu. Kadang-kadang galak kali ibunya, PR udah kerjain belum? Takut kali maknya PR-nya nggak selesai. Ya Allah, saya sering bilang gitu ya, nggak apa-apa nak, nggak usah kerjain PR-nya nak. Kita main dulu sama ayah. PR-nya itu Pak, nilai 4, apalah artinya. Kalau aku nilainya 4, ditelepon sama gurunya itu ya, Pak Ustadz, nilai anaknya PR-nya 4, nggak apa-apa Bu, yang penting dia dekat sama saya. Iyalah, saya sering laporan, ini anaknya nggak bisa ini nih, nggak apa-apa Bu. Pokoknya tetap terima anak saya sekolah, nilainya jelek, ranking terakhir pun nggak apa-apa. Nggak perlu anak saya juara kelas juga. Sekarang yang saya perhatikan bagaimana dia punya kedekatan dengan saya. Di SD kan? Kalau nggak aku bangun kedekatan itu sekarang, di SMP makin apa nanti? Makin jauh. Di SMA makin apa dia Pak? Jauh. Apalagi sempat dia puas dengan juara kelas. Gurunya udah memujinya, teman-temannya udah memujinya. Ayahnya yang dia tahu cuma apa? Ngasih duit, pulang ke rumah, tidur, makan bersama ayahnya, malam minggu bersama, itu doang yang dia tahu. Oh jangan-jangan, hati-hati kita wahai bapak-bapak yang masih punya anak nih. Hati-hati. Karena Nabi tidak dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih, dibedah dadanya, dicuci hatinya. Kapan kita ngebedah dada anak kita? Tentu secara jiwa. Gitu kan. Bagaimana cara ngebedah anak kita sekarang, Pak? Caranya cuma satu yang paling cepat, apa itu? Bermain bersama mereka. Kalau menghafal Quran bersama mereka, menghafal rumus matematika bersama mereka, yang kerja di situ apanya, Pak? Otaknya. Bukan hatinya yang bekerja. Tapi kalau kita saat bermain, di situ banyak yang bekerja, otaknya bekerja, jiwanya, semuanya ikut. Sekarang seberapa sering kita melakukan itu, treatment itu. Walaupun di sini banyak orang tua yang sudah punya cucu, ya ajarkan nih ke anak kita yang sudah punya cucu itu. Ganti, kalau kita kejar nih gaya Amerika, negara-negara modern ini sekarang kebingungan menghadapi generasi mereka selanjutnya dengan prestasi-prestasi mereka yang gemilang secara dunia. Berhasil mereka bikin teknologi-teknologi canggih, tapi manusianya jadi apa? Gak mau kawin, takut punya anak, apa macam seks bebas. Mengerikan. Itu yang mau kita bawa ke negara ini. Manalah, gak boleh. Ayo kembali kita ke Rasulullah SAW. Jadi kehilangan-kehilangan ini yang dilatih oleh Allah namanya apa tadi Pak? Sabar. Kemudian ketika dia di umur 4,5 tahun bersama Halimah, dadanya dibedah. Ada pesan kepada kita semua, isilah hati anak kita ini. Bagaimana caranya? Tidak usah terlalu banyak teorinya sebenarnya Pak. Bagaimana cara mengisi hati anak kita? Cintai dia dengan baik. Cintai dia dengan sungguh-sungguh. Anak kita itu cintai dia dengan sungguh-sungguh.